Duh, pagi-pagi gini gue kabut bener. Dah tadi sahur telat. Dah gue tidur aja dah. Hade, Rofi ini pagi-pagi udah tidur aja. Ul, Ngapain lo bangunin gue kayak gini pagi-pagi buta tuh? kamu nih pagi-pagi Ramadan udah tidur aja. Terus memang kenapa kalau gue tidur? Gue tadi sahur telat, sekarang udah lapar. Dan udah jam berapa ini? Ini masih jam 10. Duh, masih panjang pula. Kamu nih gak tahu kegiatan apa aja yang bisa kita lakuin selama Ramadan yang tentunya bermanfaat serta bisa menambah pahala ketika di bulan Ramadan. Kamu tahu nggak? Beri gue tahu tips biar gue tahu apa saja yang gue lakukan ketika bulan puasa ini. Nih, aku kasih tips apa aja yang bisa kita lakuin selama Ramadan. Yang pertama, kita bisa melakukan ibadah tambahan kayak khataman, zikir, ataupun sholat sunnah seperti sholat tarawih, sholat duha, ataupun yang lainnya. Kamu hari ini udah baca Quran apa belum? Iya ya, gue belum baca sama sekali. Gue lupa kalau bulan Ramadan itu banyak sekali hikmahnya. Kamu nih. Yang kedua nih, kamu bisa mengisi waktu luang dengan membaca buku kayak novel, buku sejarah, ataupun buku pelajaran yang tentunya bisa menambah wawasan selama Ramadan. Iya ya, gue kalau baca buku itu gue mesti ketiduran, sering ketiduran. Kamu aja nih yang nggak kebiasaan baca buku. Yang terakhir nih, ketika Ramadan kita bisa mengisi dengan mengikuti pengajian. Nih, kebetulan di pondok kita ada pengajian sore nih. Kamu hari ini udah ikut apa enggak? Mau ikut apa enggak? Iya ya, kemarin gue belum ikut ini. Ketiduran karena ketiduran kemarin itu. Aduh, kamu sih rugi banget loh. Kamu kalau nggak ikut. Nanti ayo kita nanti sore berangkat bareng-bareng ke masjid buat ikut taklim. Oke. Siap, nanti gue ikut pengajiannya. Udah, gue sekarang mau lihat vlognya Bapak Kiai saja. Oke, Udah. Gitulah ya. Iya, terima kasih ya sarannya. Oke. Udah, ngantuk bener. Gue harus bisa lawan ini. Gue harus bisa pokoknya, harus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa, penonton setia channel YouTube santri kita Pesantren Modern Al-Amanah dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita dan memberikan rahmat kepada kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita dapat memilih mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil dengan ajaran-ajaran contoh yang beliau ajarkan melalui sarana ajaran agama Islam wal iman. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini bertepatan dengan 3 Ramadan 1440 Hijriah
3 Ramadan 1445 Hijriah. Kita akan membahas suatu pelajaran, yakni berkaitan dengan 3 amalan pokok atau 3 amalan penting yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Yang pertama yakni marilah kita senantiasa meningkatkan sholat, karena dengan sholat kita dapat mencari solusi berbagai macam masalah yang kita hadapi. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, mur ahlaka bis sholati fa innallaha ya'ti birrizqi. Mur ahlaka bis sholati fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Perintahkanlah kepada keluargamu, kepada saudara-saudaramu, kepada orang terdekatmu untuk senantiasa melaksanakan sholat. Karena dengan sholat insya Allah, Allah akan datang dengan bentuk rizki dari berbagai macam jalan yang tidak engkau duga. Ini adalah janji yang Allah berikan kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin yang melaksanakan sholat. Karena dengan sholat insya Allah rizki kita diatur oleh Allah dan tidak akan pernah kekurangan. Pemirsa, penonton channel YouTube santri kita rahimakumullah. Maka dari itu mari kita perbanyak sholat. Khususnya di bulan Ramadan ini, tidak hanya sholat-sholat fardu yang kita laksanakan. Kita bisa menambah sholat yang khusus ada di bulan Ramadan, yakni sholat sunnah tarawih. Kita bisa melaksanakannya secara 8 rakaat atau 20 rakaat plus 3 witir. Itu sudah cukup untuk menambah rasa semangat kita dalam melaksanakan ibadah. Selain sholat tarawih ada sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, dan sholat-sholat yang lainnya. Mari kita cari kebahagiaan dalam melaksanakan sholat. Karena sekali lagi, sholat adalah satu-satunya solusi yang dapat kita laksanakan ketika kita mendapatkan berbagai macam masalah. Yang kedua yakni membaca Al-Quran. Mari kita tambah bacaan Al-Quran kita di bulan Ramadan. Karena perintah ini telah diperintahkan oleh Rasul Muhammad SAW dalam sebuah hadis, yakni Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak Al-Quran akan datang ketika hari kiamat sebagai penolong atau sebagai temanmu ketika hari pembalasan. Maka dari itu perintah ini senantiasa diperintahkan, senantiasa diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan, dan kenapa kita dianjurkan atau diperintahkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Karena di Al-Quran telah dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Dan Al-Quran adalah untuk petunjuk bagi manusia. Maka dari itu, untuk menghargai bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, mari kita menambah dan menambah bacaan Al-Quran kita. Yang mulanya setiap hari, yang mulanya hanya sebulan sekali, ditambah menjadi seminggu sekali, bahkan setiap hari. Karena Rasulullah Muhammad telah mencontohkan kepada kita, beliau ketika bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Dan Al-Quran itu dimanfaatkan atau dibaca ketika sholat-sholat fardu atau sholat-sholat sunnah. Pemirsa penonton setia channel YouTube santri kita Pesantren Modern Al-Amanah rahimakumullah. Kemudian amalan penting yang ketiga yakni bersedekah atau infak. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak sedekah. Karena dalam hadis Rasulullah telah dijelaskan, afdhalus shadaqah, shadaqah fi Ramadan.
Hadis ini menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk berbagi sedekah. Kita diperintahkan untuk berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam artian kita diajak untuk berbagi kebahagiaan untuk datangnya bulan Ramadan. Karena di hadis dijelaskan man fariha bidukhulir Ramadan harramahullah jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang, bangga ketika datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya pada api neraka. Inilah fungsi atau tujuan dari kita diperintahkan untuk bersedekah. Kita diperintahkan untuk membagi kebahagiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan. Karena dengan sedekah ini bisa menjadi solusi bagi kita yang memiliki berbagai macam permasalahan ekonomi. Dalam artian, sedekah bukan berarti mengurangi harta kita. Justru dengan sedekah, harta kita akan senantiasa bertambah. Matematika Allah sangatlah rumit. Kita tidak akan bisa memahami dengan berkurangnya harta kita dengan sedekah bukan berarti berkurangnya semua harta kita di dunia. Justru akan menambah harta kita atau bekal-bekal kita ketika kita kelak di akhirat. Mungkin itu pelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. 3 amalan penting, 3 amalan pokok yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Karena mumpung ini masih awal bulan Ramadan, masih kurang beberapa hari lagi menuju, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. 3 amalan penting, 3 amalan pokok yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amalan, memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah afdhalus syahr. Bulan Ramadan adalah utamanya bulan dalam 1 tahun Hijriyah. Syukran ala ihtimamikum. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha min qaulin bila amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.